Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Badu dengan NIM H0422007, kelas Fisika A angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi fisika inti dalam kesehatan. Fisika memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan teknologi medis dan kesehatan modern. Dengan prinsip-prinsip fisika menjadi dasar bagi berbagai inovasi dalam diagnosis, perawatan, dan pengobatan penyakit. Teknologi berbasis fisika seperti sinar X, CT scan, MRI, serta penggunaan radiasi, listrik, mekanika, optika, akustika, dan termodinamika telah mengubah cara kita memahami dan menangani kondisi kesehatan. Dalam konteks kebidanan dan keperawatan, fisika mendukung pemahaman tentang radiasi dalam pencitraan medis, mekanika tubuh, serta penerapan listrik dan teori fluida dalam perangkat medis. Fisika medis yang mencakup radioterapi, radiologi, dan kedokteran nuklir juga sangat penting dalam mengembangkan perangkat medis yang digunakan untuk mendiagnosis dan merawat pasien dengan lebih efisien. Nah, selanjutnya fisika dalam teknologi medis. Yang pertama adalah radioaktivitas. Radioaktivitas adalah proses di mana inti atom yang tidak stabil melepaskan radiasi dalam bentuk sinar atau partikel untuk mencapai kestabilan. Nah, radioisotop adalah isotop-isotop yang bersifat radioaktif. Radioisotop digunakan sebagai pelacak untuk mendeteksi area yang mengalami penyempitan pada pembuluh darah yang dikenal sebagai trombosit. Pasien yang akan diperiksa akan disuntik dengan natrium radioisotop. Isotop ini akan dibawa oleh darah ke seluruh tubuh dan bagian yang mengalami penyempitan pembuluh darah akan mengandung kadar natrium yang berbeda dibandingkan dengan bagian tubuh yang sehat. Dengan menggunakan detektor radioaktif, area yang mengalami penyempitan dapat teridentifikasi. Kemudian selain itu, radioisotop juga berguna untuk mempelajari laju penyerapan unsur oleh kelenjar, seperti pada kelenjar gondok. Iodium radioaktif sering digunakan sebagai radioisotop dalam proses ini. Kemudian yang kedua adalah gelombang suara. Nah, ultrasonografi atau USG adalah teknik pencitraan medis yang menggunakan gelombang suara dengan frekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar struktural dari organ atau jaringan dalam tubuh. Gelombang suara yang digunakan itu memiliki frekuensi yang lebih tinggi dari kemampuan pendengaran manusia, yaitu di atas 20 kHz, yang memungkinkan visualisasi bagian dalam tubuh dengan jelas tanpa menggunakan radiasi seperti ionisasi pada sinar X. Selanjutnya adalah aplikasi diagnostik. Yang pertama yaitu CT scan. Tomografi terkomputerisasi atau CT scan adalah teknologi pencitraan yang umum digunakan untuk memeriksa organ tubuh manusia dalam bidang keperawatan kesehatan. Nah, CT scan ini menggunakan prinsip dasar pemindaian sinar X untuk menghasilkan gambaran potongan-potongan tubuh yang disusun dalam 3 dimensi, yang memungkinkan deteksi dan diagnosis berbagai kondisi medis, yang termasuk cedera tumor atau penyakit vaskular. Aplikasi diagnostik yang kedua adalah Magnetic Resonance Imaging atau MRI. Magnetic Resonance Imaging merupakan alat scanning non-ionizing yang mampu mencitrakan organ yang diperiksa berdasarkan prinsip resonansi magnetik inti atom hidrogen dengan menggunakan sinyal radiofrekuensi dan medan magnet pada skala tertentu. MRI menjadi modalitas imaging yang utama untuk mengevaluasi jaringan lunak, terutama otak tulang belakang, susunan saraf pusat karena kemampuannya untuk multiplanar, memberikan gambaran detail tubuh manusia dengan perbedaan yang kontras dan baik dalam pencitraan anatomi. Selanjutnya aplikasi diagnostik yang ketiga yaitu positron emission tomography atau PET. Nah, positron emission tomography menggunakan energi fisika yang tinggi dan teknik komputer yang canggih untuk meneliti cara sel berfungsi dalam individu yang hidup.
Klien menghirup atau disuntik dengan unsur radioaktif yang memiliki paruh waktu yang singkat dan dapat bereaksi dengan elemen alamiah yang terdapat dalam tubuh, yaitu oksigen, nitrogen, karbon, dan fluorin. Radioisotop mengeluarkan partikel atomik yang disebut positron, elektron yang bermuatan positif. Nah, ketika positron bertemu dengan elektron, yang terjadi tepat setelah emisi keduanya akan dihancurkan dan dua gelombang gamma dilepaskan. Semburan energi ini dicatat oleh PET scan. Selanjutnya, komputer akan menentukan di mana letak bahan radioaktif itu terdapat dalam tubuh. PET berguna untuk pengukuran kuantitatif perfusi pulmonal regional dan untuk meneliti hubungan ventilasi perfusi. Pemeriksaan ini hanya digunakan pada sedikit pusat kesehatan karena teknologi ini sangat mahal. Nah, selanjutnya adalah terapi radiasi. Di sini ada dua jenis terapi radiasi, yaitu radiasi eksternal dan brakiterapi. Teknik radiasi eksternal yaitu memberikan radiasi di mana sumber radiasinya diletakkan pada jarak tertentu dari luar tubuh pasien. Radiasi eksternal menjangkau area yang luas, tidak hanya pada tumor primer saja, tapi juga pada daerah di sekitar tumor, terutama pada kelenjar getah bening yang berpotensi menjadi area metastase tumor ganas tersebut. Radiasi eksternal mempunyai risiko melibatkan banyak jaringan sehat yang ikut maupun efek lanjut. Nah, yang kedua adalah brakiterapi. Teknik brakiterapi merupakan metode radiasi dengan cara memasang sumber radiasi ke area dalam target tumor. Pada kasus-kasus kanker kepala leher, aplikasi instrumen dilakukan dengan implantasi pada organ yang mengandung tumor, seperti pada kanker lidah, atau pemasangan di sekitar tumor secara intrakavitar pada kasus kanker nasofaring. Implantasi tersebut hanya bersifat sementara. Setelah selesai pemberian dosis terapi, maka sumber radiasi akan diangkat kembali. Pada teknik brakiterapi, jaringan yang mendapat radiasi lebih terfokus, sehingga radiasi hampir tidak mengenai jaringan sehat di sekitar tumor. Pemasangan alat untuk brakiterapi ini memerlukan tindakan khusus yang dibantu dengan anestesi. Kemudian selanjutnya adalah dosis radiasi. Nah, semakin luas tumor, maka akan semakin rendah dosis yang diberikan, mengingat risiko kerusakan jaringan sekitarnya. Adanya organ vital di daerah tumor juga akan memengaruhi dosis radiasi yang diberikan. Terapi radiasi sebagian besar diberikan dengan membaginya dalam beberapa dosis, dengan dosis 150-250 rad per satu kali terapi dalam 2-3 seri. Di antara 1-2 seri atau 2-3 seri diberikan jeda istirahat selama 1-2 minggu untuk pemulihan kondisi penderita, terutama karena efek samping dari radiasi tersebut, sehingga radioterapi biasanya memerlukan waktu sekitar 4-6 minggu. Nah, selanjutnya adalah efektivitas radiasi. Jadi, terapi radiasi ini merupakan salah satu metode pengobatan kanker yang efektif karena kemampuannya untuk merusak DNA sel kanker, sehingga sel-sel tersebut kehilangan kemampuan untuk berkembang biak atau memperbaiki diri. Efektivitas terapi ini ditingkatkan dengan teknologi modern seperti CT scan dan MRI yang digunakan untuk memetakan lokasi tumor secara akurat sebelum radiasi dilakukan. Nah, selanjutnya adalah isotop radioaktif dalam kedokteran. Nah, ada berbagai jenis radioisotop yang dimanfaatkan untuk mendeteksi berbagai penyakit. Salah satunya yaitu radioisotop Tc99. Ketika disuntikan ke pembuluh darah akan terakumulasi pada jaringan yang mengalami kerusakan di organ tertentu seperti jantung, hati, dan paru-paru. Sebaliknya, Ti201 lebih banyak diserap oleh jaringan yang sehat pada jantung, sehingga keduanya sering digunakan bersamaan untuk mendiagnosis kerusakan pada organ tersebut. Ada juga iodin 131 diserap oleh kelenjar tiroid, hati, serta bagian tertentu dari otak, sehingga isotop ini berguna untuk mendeteksi kerusakan kelenjar tiroid, kerusakan hati, dan tumor otak.
Larutan natrium 24 digunakan untuk mendeteksi gangguan peredaran darah seperti penyumbatan dengan cara melacak pancaran sinar gamma dari isotop tersebut. Xenon 133 dimanfaatkan untuk mendeteksi penyakit paru-paru, sementara fosfor 32 digunakan untuk mendiagnosis gangguan pada mata, tumor, dan hati. Fe59 dipakai untuk mempelajari pembentukan sel darah merah. Selain sebagai alat diagnostik, beberapa radioisotop seperti I-131 juga digunakan dalam terapi, misalkan untuk pengobatan kanker tiroid namun dengan dosis yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah keamanan dan etika. Dari sudut pandang keamanan, paparan radiasi pion dapat menimbulkan risiko terhadap pasien dan tenaga medis. Risiko utama termasuk kerusakan DNA yang dapat memicu mutasi genetik atau kanker. Oleh karena itu, prinsip ALARA diterapkan untuk memastikan dosis radiasi diberikan dalam jumlah minimal yang masih efektif secara klinis. Dan dari perspektif etika, penggunaan radiasi dalam praktik medis harus memenuhi prinsip-prinsip dasar bioetika, yaitu memberikan manfaat, tidak membahayakan, menghormati keputusan pasien, dan keadilan. Selanjutnya adalah studi kasus dan perkembangan terkini. Yang pertama yaitu radioterapi. Radioterapi adalah metode pengobatan yang menggunakan radiasi untuk membunuh sel kanker. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Elvira et al. 2021, menunjukkan perencanaan radioterapi menggunakan teknik IMRT, khususnya dengan 7 lapangan radiasi M7. Lebih unggul dibandingkan dengan perencanaan lainnya, 5 lapangan manual. M7 memiliki nilai comforting index dan homogeneity index yang lebih tinggi, yang menunjukkan bahwa dosis radiasi lebih tepat mengenai area target, planning target volume atau PTV, dan distribusi dosis lebih merata. Studi kasus yang kedua adalah CT scan. CT scan atau computerized tomography scan adalah teknik pencitraan medis yang menggunakan kombinasi sinar X dan komputer untuk menghasilkan gambar detail dari bagian dalam tubuh. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fajri 2018 yang bertujuan untuk mengetahui algoritma fisiologik Mangdani untuk mendeteksi status kanker paru-paru dari citra CT scan dan menganalisis tingkat akurasi fisiologik terkait status kanker paru-paru. Penelitian ini menunjukkan bahwa metode fisiologik berbasis ekstraksi dengan fitur MATLAB dapat mendeteksi kanker paru-paru dari citra CT scan. Tingkat akurasi deteksi mencapai 86,67%, sedangkan identifikasi penyakit sebesar 66,67%. Studi kasus yang ketiga adalah MRI. Nah, MRI atau Magnetic Resonance Imaging adalah teknik pencitraan medis yang menggunakan medan magnet kuat, gelombang radio, dan komputer untuk menghasilkan gambar detail organ dan jaringan dalam tubuh. MRI tidak menggunakan radiasi seperti sinar X atau CT scan, sehingga aman untuk pemeriksaan berulang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pratama et al. 2024 yang bertujuan untuk membandingkan dan mengevaluasi kinerja 8 model arsitektur jaringan prebulit dalam mengklasifikasikan tumor otak pada citra MRI menggunakan metode transfer learning. Dataset yang digunakan terdiri dari 3.264 citra MRI yang mencakup jenis tumor meningioma, glioma, pituitarium, dan citra tanpa tumor. Nah, adapun kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu aplikasi fisika inti dalam kesehatan memainkan peran yang sangat penting dalam diagnosis dan terapi berbagai penyakit, terutama pada penyakit kanker. Melalui teknologi seperti CT scan, MRI, dan PET, prinsip-prinsip fisika diterapkan untuk menghasilkan gambar dan informasi yang akurat mengenai kondisi kesehatan pasien, memungkinkan dokter untuk melakukan diagnosis yang lebih tepat dan perawatan yang efektif. Selain itu, penggunaan radioisotop dalam pengobatan dan diagnosis menunjukkan bagaimana fisika dapat membantu dalam memahami dan mengatasi masalah kesehatan yang kompleks. Meskipun terdapat tantangan terkait keamanan dan etika dalam penggunaan radiasi, penerapan prinsip ALARA dan
pemahaman bioetika yang baik dapat meminimalkan risiko, sehingga teknologi fisika inti dapat terus berkontribusi pada kemajuan dalam bidang medis dan kesehatan. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.